Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatas salam, tahiyatan mubarakah, tahiyatus salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat karunia, kesehatan, panjang umur, kemanfaatan, jauh dari penyakit yang menghambat aktivitas. Kalau penyakit bawaan mah udah biasa ya. Makan udah rasanya pakai bubur, mata udah mulai lamur, maka udah dekat sama kubur. Maka tiada kata yang kita ucapkan kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama mengucapkan tahmid seraya menyebut dengan alhamdulillahirabbil alamin. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bagaimana kita mampu bersyukur kepada Allah kalau dengan manusia saja kita tidak mampu berterima kasih? Maka terima kasih bunda-bunda di PSA kajian Rabu pagi ini yang dulunya online ya, tahunan. Saya juga udah lama nggak kesini, alhamdulillah. Jalanannya masih ingat. Itu yang paling penting ya. Alhamdulillah. Dan yang paling penting lagi, ngelihat bunda-bunda sehat, panjang umur. Sebab sadar tidak sadar, suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, kita ini adalah al-baqiyatus shalihat, sisa-sisa yang sehat, sisa-sisa yang baik, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh ujian cobaan yang Allah berikan. Mulai dulu nggak ada ambulan, terus ada ambulan setiap saat, wing 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 wing. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada ambulan lagi. Mulai kita masuk klinik 24 jam, dokter spesialis, ada yang kemudian rawat inap kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, nggak ada kelasnya juga akhirnya pulang lagi. Ya. Dan syukur alhamdulillah kita ini bagian yang berdampingan dengan makhluk Allah yang lain, di antaranya adalah corona disease, dan syukur alhamdulillah meskipun pemerintah belum mencabut peraturan bermasker dan masih ada yang level 1, 2 dan seterusnya, maka mudah-mudahan insya Allah kita yakin seyakin-yakinnya adanya kita di sini karena Allah titipkan rasa kepercayaan, amanah, cintanya kepada kita. Dan kita insya Allah bisa mengeksploitasi, memanfaatkan sisa-sisa hidup kita yang Allah percayakan kepada kita. Maka mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan penuh manfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna salataka ma'rudatun alayya. Begitulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat-salawatmu, rasa cinta dan kasihmu kepadaku, ma'rudah, disampaikan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang berada di Azkiyah Tour and Travels. Kita berada di tempat yang orang memberangkatkan umroh dan haji. Hari ini kita memang tidak berumroh. Hari ini kita memang tidak berhaji. Hari ini memang kita jauh dari Rasul. Kita di Kertamukti, Rasul di Madinah. Tapi, kata Nabi,
salam kita, salawat kita, rasa kasih dan cinta kita, rindu kita, kangen kita kepada Rasul, ma'rudatun alayya, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada Wa'il bertanya, bukankah kau telah wafat ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Innallaha haramal arda ala ajsadil anbiya. Sesungguhnya Allah melarang tanahnya merusak badan para nabinya. Maka niat kita, cinta kita, kangen kita, rindu kita, salawat dan salam kita hari ini pastinya tersampaikan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Maka sepertinya saya paling kecil sepertinya ini. Ya, bunda-bunda, orang tua kami, maka mudah-mudahan izin ini tidak menggurui, ini tidak mengajari, tapi ini belajar bersama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kesempatan pagi hari ini yang penuh keberkahan ini, sehat dan penuh kemanfaatan, insya Allah kita akan sama melihat, sama membuka, sama kembali mengingat apa yang pernah kita pelajari terkait jiwa kita. Kalau ada acara kenegaraan, atau anak-anak kita yang diwisuda, atau mungkin anak kita yang baru melaksanakan aktivitas, baik itu mahasiswa baru, ataukah siswa-siswa baru, ataukah acara terkait lainnya, maka biasanya ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Di tengah-tengah ada syair yang menyatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Yang dibangun badannya dulu apa jiwanya dulu? Jiwa. Maka udah mantap itu orang tua kita, pejuang kita, dengan lagu kebangsaan negara kita, yang dibangun adalah jiwanya dulu. Kalau jiwanya sudah benar, jiwanya sudah tenang, jiwanya sudah baik, maka bangunlah badannya. Maka berapa banyak, mohon maaf lahir batin, ada orang pinter tapi nggak benar. Tapi kita pengen anak-anak kita, termasuk kita mulai tahu, kita berusaha mengerti, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti, orang yang belajar dengan yang tidak belajar? Tidak sama. Maka pinternya kita, fahamnya kita, insya Allah semakin benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bahas 4 kunci ketenangan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 4 ini, kalau kita sudah menemukan kunci ketenangan, maka tentunya akan melahirkan kebahagiaan, melahirkan kemanfaatan hidup, memberikan makna tersendiri. Katakan kita hari ini mengaji. Ulama mengabarkan, katakan misalnya Syekh Abdul Somad Falembani, ya, bukan Abdul Somad yang Aryawi, bukan ya. Ini yang Falembani. Beliau banyak belajar kepada apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Beliau menulis kitab namanya Hidayatus Salikin, bahwa orang yang mengaji itu
pahalanya sama dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Pernah nggak Bu? Sholat 1000 rakaat? Iya. Iya. Sholat tarawih aja milih-milih imamnya ya. Wah, ini cepet nih ya. Ini lama nih. Ibu-ibu kan kalau maghrib udah punya base camp. Udah ada sajadahnya. Di masjid-masjid musola itu diletakkannya pas maghrib. Jadi siap taraweh. Begitu imamnya lama, ya dah kita kayak nomor aja deh. Sama pahalanya dengan menjenguk 1000 orang sakit. Pernah Bu menjenguk orang 1000 sakit? Belum ya. Nanti ke sebelah nanti setelah ini ada Hermina itu kan. Ya. Saat sekolah itu yang nanya, mau kemana Bu? Saya mau jenguk orang sakit. Siapa? Semua saya mau jengukin. 1000. Dan sama menyolatkan 1000 jenazah. Kita bayangkan 1000 jenazah. Iya kalau kita di Mekah terus. Yang kalau setiap datang itu 25, 50 jenazah. Mungkin bisa. Tapi kalau di Kartamukti ini, apa pernah kita kemudian mohon maaf lahir batin 1000 jenazah? Tentunya kan tidak. Ya. Maka di sini kita diingatkan oleh apa yang disampaikan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini kita tahu beliau di Mesir sangat taat dan patuh. Ya. Bahkan kalau sekarang kita bisa sebut tokoh sufi, ya. Beliau menyatakan aku beribadah bukan karena takut dengan api neraka. Aku beribadah tidak berharap diberikan ini itu, tidak. Tapi aku beribadah hanya ingin satu saja, diberikan kesempatan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau sudah bertemu Allah, kira-kira kita di neraka atau di surga? Di surga. Kalau sudah di surga berarti amal ibadah kita diterima apa enggak? Diterima. Tapi kalau hanya tendensinya kita surga, tendensinya jauh dari api neraka, belum tentu kita bertemu Allah. Artinya di sini tidak salah yang disampaikan oleh Rabi'atul Adawiyah. Maka kalau jiwa kita yang tenang, jiwa kita yang kemudian bermain, jiwa kita yang kemudian dioptimalisasi, maka betul kita mengharapkan surga dan ulama membolehkannya. Tapi kita pingin yang punya surga itulah yang kemudian menjumpai kita. Yang punya surga itulah yang kemudian menunggu kita. Seperti Rasul sampaikan, hauduk kassofil mubarad wirduna yauman nusuri. Nanti kita akan bertemu di haud, telaga haud. Ya. Artinya di sini jiwa ini kemudian punya peran penting terhadap ibadah-ibadah kita. Nah, ayo kita sholat sholat syuruk, ya, biar dapat pahala haji dan umroh. Ya, emang apa? Ya kan umrohnya udah mahal sekarang. Ya haji juga nggak berangkat, gitu kan. Ini nih pahalanya. Ya. Kita mengharapkan itu tidak ada yang salah. Dan boleh-boleh saja, dan ulama membolehkan. Tapi pada derajat jiwa kita, kalau hanya mengharapkan pahala haji dan umroh, sedangkan kemudian maaf, yang punya haji dan umroh itu tidak meridai kita, tentunya ini pertanyaan besar. Maka dulu sahabat-sahabat Rasul, ketika Rasul sampaikan yang baik itu kanan, makan tangan kanan. Ya gulam, ida akal fakul biyaminik. Wahai sahabatku, kalau makan, makanlah tangan kanan. Faida syaribta, kalau minumlah tangan kanan. Akhirnya begitu Rasul salat, jadi imam, itu sahabat di kanan semua. Begitu dicek kan, tahu luruskan barisannya. Itu pada di kanan sahabat.
kirinya kosong. Apa kata Rasul? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Ketahuilah wahai saudaraku, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna ayyaduna, mendoakan, ala sufufil ula, mereka yang di sop pertama. Ya, ini kan sop pertama semua nih. Nah, jadi nggak ada kanan, nggak ada kiri. Ngapain ngumpul di kanan? Kenapa kumpul di kanan? Karena tersugesti tadi bahwa yang di kanan baik, kiri kurang baik. Selama bisa di kanan, kenapa di kiri kan gitu? Ternyata tidak lagi. Begitu Rasul sampaikan, alas sufufil ula, yang penting baris pertama. Paradigma berpikir sahabat berubah. Bukan kemudian kita mencari kemanfaatan faidah di kanan. Tapi bagaimana yang punya faidah itu memberikan tempat buat kita. Menyembah Allah bukan lagi kita memang kewajiban beribadah, tidak. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Bukan lagi kita berkewajiban sholat, tapi memang Allah itu zat yang patut diibadahi. Memang Allah zat yang patut untuk diikuti. Karena memang hanya hukum Allah yang kemudian patut ditaati. Ada bos besar, bawahnya banyak kepala divisi, kepala bagian, ya kan? Kemudian banyak anak buahnya. Ya, yang satu bikinin kopi, harapannya bentar lagi ada promosi jabatan. Sebentar lagi ada naik pangkat nih. Kalau sering bikinin kopi, pasti dong kepangkatan naik, ya kan? Promosi jabatan diperhitungkan, baik dia. Tapi ada yang satu bikin kopi, memang dia suka kopi, dan dia berpikir kopi dia enak, dan bosnya juga suka kopi. Nggak ada salahnya dia bikin dua, karena merasa bahwa bosnya itu memang pantas untuk dihormati, pantas untuk dihargai. Karena apa? Ya karena gajinya lewat dia, karena SOP kerja pun dilaporkannya ke dia. Dia tidak mengharapkan naik jabatan, tidak mengharapkan naik kepangkatan, tidak. Tapi dia hanya merasa ini kopi enak, pantas untuk dibagi untuk bosnya. Tidak ada tendensi lain, kecuali memang merasa bosnya itu perlu dihargai. Maka begitupun Allah. Disinilah kemudian kita berusaha meningkatkan nilai kejiwaan kita. Tidak hanya lagi berkutat pada apa dan bagaimana dan dapat apa kita, tapi bagaimana kemudian Allah memberikan ruang bahwa kita adalah betul-betul abdun, hamba Allah yang diberikan kekuatan. Maka saya tutup sebelum kita masuk, ada perang Handak namanya. Perang Handak, kalau kita ke Madinah yang pernah umrah dan haji, itu kan ada paritnya. Ya, sahabat menggali, diantaranya ada namanya Salman Al-Farisi. Itu puncak keimanan sedang meningkat, sehingga beliau sambil gali parit, sambil bernasyid, sambil bernyanyi, bersenandung. Apa yang disebutnya? Laulaka ya Allah, tanpamu ya Allah, ma sholaina, tidaklah kami bisa sholat. Kami bisa sholat karena Engkau. Tidak lagi memikirkan lagi kewajiban sholat, ya kan, ganjaran sholat. Tapi dia bisa sholat itu karena Allah mengizinkan. Laulaka ya Allah, mahtadaina. Tanpamu ya Allah, kita nggak mungkin ada di pengajian ini. Karena apa? Allah yang kasih hidayah. Coba dah, jalannya kita, terus mengayuhkan tangan kita dalam langkah kita, semuanya tidak ada kan mungkin tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ada trik, ada cara, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam membangun jiwa kita, menenangkan jiwa kita, sehingga betul-betul jiwa itu memberikan implikasi terhadap amal kita. Kalau udah jiwa yang bergerak, amal apapun insya Allah mudah. Maka sering kali kita bertanya, ini kita ngomong dari mulut apa dari hati? Kira-kira omongan kita dari mulut apa dari hati? Kira-kira. Nah, dari hati ya. Rasul sampaikan kepada kita, ya memang hati itu perannya luar biasa. Innal kalama la fil fuadi wa ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalam, sesungguhnya perkataan kita, la fil fuad, adanya dalam hati, bukan dalammu. Wa ju'ilal lisan, dan aku ciptakan yang namanya lidah kita ini, alal fuadi dalila, menterjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi mulut ini menterjemahkan apa yang ada dalam hati kita. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan aktivitas yang sangat baik. Dikerjakan Rasul, diikuti sahabat. Dan kita pastinya melakukan ini. Tahun 1945 ketika kemerdekaan Republik Indonesia, seorang jenderal pun melakukan hal ini. Bahkan Rasul memanggil Bilal bin Rabah. Ya Bilal, sami'tu da'fa'na laika fil jannah. Aku, Bilal, mendengar suara gesekan sendalmu di surga. Apa yang kau lakukan, Bilal? Ternyata Bilal ini menjaga ini juga. Apa itu? Dawamul wudu. Yang pertama, kunci jiwa kita tenang. Pertama, kunci jiwa kita optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dia terbangun jiwanya. Bagaimana kemudian kita melakukan, menjaga, mendawamkan, beristiqomah dalam berwudu. Kalau Bunda masih ingat, anak-anak kita yang di pesantren, yang di sekolah SMA dan yang lainnya, itu kalau 17 Agustus suka ada parodi, suka ada pertunjukan. Seringkali ada orang ditandu, ya kan? Yang ditandu sudah tidak lagi segar, tapi keluar masuk hutan, diserang oleh penjajah, tapi nggak pernah ketangkap. Nah, Jenderal Sudirman, beliau ditanya, wahai Jenderal Sudirman, nggak pernah ketangkap, nggak pernah terhenti, sakit malaria, keluar masuk hutan belantara, punya jimat ya? Apa kata Jenderal Sudirman? Punya. Ada jimatnya? Ada. Dan mereka minta dikasih jimat, dikasih. Apa jimatnya? Itu yang pertama. Dawamul wudu. Dimanapun kita berada, menurut Jenderal Sudirman, perjuangan itu harus dengan berwudu. Ketika berwudu, kita dekat dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada namanya Imam Al-Munawi. Saya lupa hospital tadi. Imam Al-Munawi. Datang nggak benar? Jadi namanya Imam Al-Munawi. Banyak hospitalnya. Ada pun ada dua lagi tuh. Namanya kitab Jami As-Shaghir.
yang asal itu membagi amanah itu menjadi dua. Amanatul qarib, amanah dekat, dan amanah yang jauh. Anak amanah bukan? Suami, harta, pekerjaan, itu amanah yang baik, jauh. Tapi ada amanah yang dekat. Ini adalah apa? Al-jawari. Al-jawari. Apa itu jawari? Organ tubuh. Maka amanah yang paling dekat adalah organ tubuh kita. Maka begitu kita bangun, apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa? Oh, memberikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Itu yang melakukan fungsi itu siapa? Yang melakukan kita. Nah, apa yang bikin alhamdulillah itu terucap? Tidak. Nah, itu masuk organ tubuh. Maka sontak kita begitu bangun itu, begitupun sebelum tidur. Meskipun kita dulu maaf, jangan saya kalau Tuhan, kalau mau tidur jangan lupa perhitungan. Tapi belum amsah kalau yang belum ketiga. Apa ini? Minum obat kaki. Itu kembali cacingan. Jadi kalau udah memiliki kaki, tangan belum membaca tidak, harus membaca kaki. Setelah membaca kaki itu lambaran terakhir, diajarkan sunnah. Ya, ambil tidur, nggak boleh cerita-cerita, nggak boleh ketawa-tawa. Ayo, tidur sendiri. Kenapa? Tidur sendiri, mabuk obatnya. Makanya kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, karena ini. Ya. Secara fitrah kita, secara lahiriah kita, kemana? Dan bawa mobil, tiba-tiba lampu merah. Jadi pikiran kemana-mana, ke anak, luar biasa. Coba bayangkan, apa nggak bahaya itu? Sepanjang jalan nggak sadar, tiba-tiba dari sini aja. Apa yang menggerakkan kita? Alam bawah sadar itu fitrah. Maka perlu mau review dan anak itu. Yang lain itu tidak pernah lepas dari kita. Maka ketika kita bangun, kita mengucapkan alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Maka ketika kita cuci tangan, Imam Al-Munawi dalam Jami' As-Saghir, maka ini maaf gugurlah dosa-dosa. Dulu waktu menjabat tanda tangan dan tanda tangan itu kalau dikata kita bertahu belakang gugur kesal banget sama anak. Akhirnya apa? Bandel banget sampai biru tuh anaknya. Gugur. Ada handphone suami. Padahal tinggal tanya aja. Apa yang mau bermumpet? Gugurlah dosa dari tangan. Begitu kita mabok, meledak, umur-umur, bukan sekedar membersihkannya. Ada tetangga sayuran kalau pagi
Itu dia bilang, tahu nggak? Itu di kulkas lagi begitu. Terus kenapa? Kayaknya yang satu fitnah aja. Oh benar saya nggak kok juga. Kalau itu benar, itu salah, itu banyak konsekuensinya. Kalau benar jadi hibah, kalau salah jadi kagak, maka kita beristighfar. Umur kita itu menggugurkan dosa-dosa yang ada. Terus wajah kita, semua tangan kita, kaki kita, kan? Dan segala sesuatu yang ditanya. Ngeberesin baju suami, anak suami, tiba-tiba jatuh uangnya palsu itu. Jadi anak soleha, nggak tahu dia. Hari, 2 hari, nggak tahu, sebulan, 2 bulan, nggak tahu. Dan udahlah, ini mah rezeki anak soleha. Ini semua digugurkan kalau kita berwudu. Maka wudu itu sekali lagi itu bukan hanya sekadar satu proses ibadah, tapi dia membersihkan jiwa kita. Ya. Maka seringkali kita mohon maaf kalau kita ada orang maaf toilet, bu maaf toilet di mana ya? Itu bukan lagi mau kamar mandi buang air kecil kan? Tapi boleh jadi maaf kita harusnya bersuzon kamar mandi mulu, ternyata dia wudhu. Nggak kayak kita maaf kamar ke toilet ya buang aja, tak ada keperluan. Enggak, timbang mau wudhu. Nah ini kan bahwa ada orang-orang ternyata ke toilet itu untuk berwudhu. Maka wudhu ini luar biasa. Dia akan memberikan implikasi diterima atau tidaknya haji dan umroh kita. Coba, di antara haji dan umroh, syarat mutlaknya adalah kita ngapain? Tawaf. Tawaf itu harus pakai wudhu. Kalau nggak berwudhu, nggak sah tawaf kita. Nggak sah haji kita. Nggak sah umroh kita. Sholat zuhur nanti, tiba-tiba maaf langsung Allahu Akbar, nggak wudhu lagi. Sah? Enggak. Karena ibadah bukan butuh rukun dan syarat. Ya. Baca Quran saja itu ada syaratnya, ya kan? Ada tulisannya biasanya. La yamassuhu illal mutahharun. Biasanya ada tulisannya. Tidaklah mushaf ini disentuh kecuali mereka yang bersuci. Maka, ya kan? Manfaat yang lain luar biasa. Ada kita istinsyak. Istinsyak itu apa? Memasukkan air ke hidung. Ya. Kalau saran dokter itu diambil sampai ke dalam. Iya, sakit. Kenapa sakit? Karena menghantarkan oksigen. Jadi ada saraf-saraf yang kemudian ditembus sehingga ketika air dimasukin sakit memang. Tapi setelah itu maaf yang pilek itu plong luar biasa. Ya, karena apa? Ada subsidi oksigen yang kemudian masuk lewat hidung kita dan itu luar biasa kalau sampai ke jantung luar biasa. Ini artinya bahwa bukan hanya secara medik itu bermanfaat, tapi sekali lagi jiwa kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Maka tempo hari kita harus physical distancing, harus social distancing, harus cuci tangan. Jangan kata cuci tangan, kita mah sebelum apa-apa wudhu. Ya. Pagi jam 2, jam 3 udah bangun, udah mandi, sholat subuh tuh udah bersih, wangi luar biasa. Dulu ya kan yang qiyamul lail cuma bapak-bapak doang. Sekarang rajinan ibu-ibu. Kalau Ramadan berarti bapak-bapak paling datang 3:30, jam 4. Ibu-ibu kalau udah qiyamul lail itu jam 2, jam 1, jam 2 udah kelihatan warawiri di masjid. Itu artinya luar biasa. Potensi ini menghantarkan kita bahwa lagi-lagi jiwa kita bisa terus ya kan kita akumulasi baik dengan cara berwudu.
Maka kata Nabi, jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kita. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita memperbaharui iman kita di hadapan Allah? Apa kata Rasul? Aksiru, perbanyaklah qaulu la ilaha illallah, kalimat la ilallah. Aksiru, sering-seringlah kita menjaga wudu. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kunci kejiwaan kita tenang, optimal, manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa yang disampaikan Allah kita laksanakan. Di mana itu? Surat Al-Baqarah ayat 45. Ya. Apa bunyinya? Apa bunyinya, Bu? Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wasta'in ini fi'lul amri. Apa itu fi'lul amri? Kata perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Kepada siapa? Kita manusia. Wasta'inu, kalau sendiri wasta'in. Wasta'in sendiri. Ya, kalau berdua wasta'ina. Kalau banyak wasta'inu. Kita semua. Ngapain? Perbanyak. Perintahnya perbanyak, minta tolong kepada Allah dengan apa? Bis-sabri was-salat, dengan sabar dan sholat. Kalau kita sholat, selalu kita mengucapkan apa? Al-Fatihah. Sah nggak sholat kita tanpa Al-Fatihah? Kenapa tidak sah? Karena rukun. Rukun itu lekat dengan apa? Dalil. Semua amal kita itu harus disertai dengan rukun. Harus dengan syarat. Semuanya. Tapi Allah Maha Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Rasul mengikrarkan innama bu'istu rahmatan. Aku diutus karena rahmat. Rahmat. Ada yang suaminya Pak Rahmat? Rahmat itu artinya at-ta'affufu, memaklumi, kasih sayang. Maka semuanya harus pakai rukun ibadah, betul. Tapi ada ibadah yang nggak perlu rukun dan syarat. Rukunnya dilewatkan, enggak apa-apa, tetap diterima. Syaratnya nggak dipakai, enggak apa-apa. Dia nggak wudhu, tetap diterima. Apa itu? Ila shalah wassalawat ala nabi. Ila istighfar wassalawat ala sayyidil muhtad. Pertama istighfar. Dan berwudu pun tidak butuh ukur, berdosa. Maka Rasul itu setiap duduknya la kilo misalnya tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Bahkan riwayat saya mi'at tamarrah 100 kali. Bahkan Rasul meninggalkan Sofia. Siapa itu Sofia? Istrinya Rasul. Begitu ditinggal, kerikil itu sudah menggunung, seperti bentuk gunungan. Ketika Rasul nanya, "Apa alat kayak Sofia?" Apa? Mendoakan subhanallah. Artinya terampun. Kedua salawat, tidak perlu sholat, tidak perlu wudhu.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan Rasulullah sudah tegaskan, man shalla alaihi sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah ganti dengan 10 kali lipat. Maka kita diminta jiwa kita itu agar dia tenang bahwa agama bukan hanya peribadahan, bukan agama bukan hanya soal lahiran, soal selamatan, soal kemudian walimahan, tidak. Tapi agama sebagai way of life, sebagai jalan kehidupan. Caranya bagaimana? Perbanyak kita untuk meminta kepada Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kan begitu kita Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami meminta tolong. Cara minta tolong kita kepada Allah, ista'inu bis sabri was shalah. Perbanyak kita untuk sabar dan sholat. Bilal itu sendalnya terdengar gesekannya di surga. Ketika Rasul mengkonfirmasi, beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudhu. Kalau kita kan hajat, duha, kan gitu, taubat, tasbih. Tapi ada ternyata sholat sunnah wudhu. Dan itu menghantarkan Bilal, orang yang masih di depan Rasul, sendalnya udah sampai surga. Dari mana tahu Rasul tahunya? Ya, Rasul ke sana. Rasul yang kemudian menyatakan di annal jannata haqqun wan naru haqqun. Ini surga hak, bukan hoax. Neraka juga hak, bukan hoax. Bahkan Rasul sampaikan yang pertama kali masuk surga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang banyakkan di neraka laki apa perempuan? Perempuan juga. Ketika Rasul masuk surga, ra'aitu imra'atan badaratni. Tiba-tiba ra'aitu imra'atan. Imra'ah itu apa? Mir'ah. Mir'ah itu apa? Itu kalau kita ke toilet, kita suka ngebenerin jilbab. Apa tuh? Cermin. Cermin itu namanya mir'ah. Sama dengan mar'ah. Karakternya sama. Makanya spion motor di depan tuh, itu kita ada lihat spionnya kayak gini. Kalau kita pulang, udah berbalik-balik tuh. Karena biasanya, maaf, yang perempuan suka sambil jalan. Spion motor orang suka berubah-ubah. Nah di sini lagi-lagi cara kita minta tolong bukan, ya kan, dengan cara kembali ke kampung kita, mengambil air yang berkah sampai di tempat tinggalnya, ya masuk rukonya dikepret-kepretin. Ngapain, Bu? Awal dagang. Nah, itu ngambil airnya sulit itu, nggak boleh diciduk, jadi digiring, ya, dan seterusnya. Padahal salatnya kepada Allah, rukunnya di hadapan Allah, sujudnya di hadapan Allah. Ngapain itu? Iya karena abud beribadahnya, tapi nasta'innya nggak selesai. Mestinya nasta'innya gelar sajadah, minta kepada Allah. Karena situ wawnya itu waw ataf, berarti apa? Nyambung. Iya karena abud, aku menyembah kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Wa iya karena nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta tolong. Cara minta tolong, ista'inu bis sabri wassalah. Maka Imam Ibnu Katsir ketika kita meminta sabar dan sholat ini, itu pada permasalahan yang fardu, yang wajib, haji, umroh, ya kan? Mendidik anak, menjaga suami,
Itu udah. Suami lagi keluar kota, ya kita sholat, astagfirullah, astagfirullah. Ya kan? Nggak usah di WA mulu. Udah nyampe belum? Nyampe mana? Apa nggak ada kabarnya? Ya kan? Ujung-ujungnya, apa beneran dinas luar kota? Gitu. Pertanyaannya udah mulai nggak percaya. Ya kan? Nah ini udah minta tolong aja, sabar, nanti juga pulang, sabar. Yang penting kita masih ada komunikasi, ya kan? Kalau naik pesawat masih ada sinyalnya, kita cek, oh masih checklist 2, aman berarti, sinyalnya masih ada, pesawat udah landing berarti kan gitu. Nggak usah kabar, dia udah checklist 2 aja, itu berarti udah selamat, udah. Ya. Kan salinan tiketnya sama kita, berangkat jam berapa, tiba jam berapa, pulang kapan. Artinya di sini Imam Katsir sertakan itu pada aktivitas yang fardu. Ya. Kementerian Agama ya memberikan clue, minta tolong ini, ya kan? Itu pada sesuatu yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Al-Baqarah 155 sampai 56. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kemarin tuh minyak mahal, minyak jarang, ya kan? Sekarang apa? BBM-nya naik. Itu nggak apa-apa yang naik, kita doakan aja ya suami gajinya naik, ya kan? Rezeki tidak harus uang, tapi rezeki adalah kesehatan, iman, ihsan. Yang penting anak masih mau disuruh sholat, kakak bangun kak subuh, libur mah iya libur sekolahnya, sholatnya nggak libur loh gitu kan. Kita masih diberi kesabaran, itu rezeki yang luar biasa. Kemudian Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau lulusan kenamaan dari Syria, mahasiswa terbaik di Al-Azhar University. Ada kitabnya yang fenomenal 2, yang kelihatan besar-besar, ada 22 jilid. Ya, itu yang pertama, Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, fikih Islam dan dalilnya. Itu saya bahas juga di Puri Kirende Permai sebelah Alfat, ya, ada TK Alfat, Jalan Cirende. Alhamdulillah udah jalan tahun setengah, ya, itu luar biasa. Ada juga tafsir Al-Munir, ya, punya Wahbah Az-Zuhaili juga, ini luar biasa. Ya, beliau memberikan kita bahwa ketika kita sabar dan sholat itu menumbuhkan kekhusyuan. Kalau kita sabar sholat akan menumbuhkan kekhusyuan. Bukan hanya sholatnya, khusyuk ketika menerima rezeki, khusyuk ketika anak itu lulus, ya kan? Kita diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian kalau kita sabar dan sholat ini, maka kita dilatih untuk apa? Menerima musibah. Ya. Kan dengan musibah itulah kemudian kita diingatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ya harus berpikir balik ketika Allah uji kita, Allah berikan kita satu cobaan karena kita masih tinggal di dunia. Dunia ini darul bala, ya, tempatnya ya ujian dan cobaan, negeri ujian dan cobaan. Maka selalu kita akan rasa khawatir, rasa khauf, ketar-ketir, ya kan, was-was berlebihan, bahkan merasa kekurangan makanan dan minuman, padahal di kulkas masih banyak. Ya, masuk ke hari-hari lagi. Ini di kulkas saja belum dibuka, kan udah mampir lagi baik. Dan kita diingatkan dengan apa? Kematian. Ya, sabar, sholat. Coba lihat beberapa tetangga kita keluar masuk rumah sakit, ya kan? Terus kita berapa kali ngeliat orang sakaratul maut,
luar biasa itu. Dari yang bentuknya sakit, ada yang bentuknya maaf cuma tidur aja. Ya. Semalam sehat, iya semalam mau tidur nggak bangun-bangun. Ada luar biasa. Ada apa guru murni, kalau kita jalan di Kuningan itu ada namanya Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, bersebelahan dengan kantor Bulog, kantor BUMN Surveyor. Itu ada masjid besar namanya Al-Mughni. Itu juga sama, wafatnya pesan ke anak-anaknya. Ya, beliau biasa kalau mau tidur itu baca buku. Ya, nanti bangunin ayah ya. Nah, jam berapa ya? 9:30 deh bangunin. Kenapa emang? Nanti jam 10-an bakal banyak tamu. Jam 8, setengah 9 baca buku, tiduran. Jam 9:30 dibangunin. Udah nggak ada. Jam 10 rame orang ngelawat. Gitu. Perkataan terakhir adalah bangunin ayah ya nanti 9:30 karena jam 10 banyak tamu. Terakhir kitab yang dibaca itu Fiqhus Sunnah tentang hadis. Makanya anak-anaknya ya Kiai Dr. Fatullah ya, itu jadi ahli hadis. Nah, begitulah banyak orang. Tapi ada juga yang kemudian maaf sakaratul maut. Kita talqin ya kan. Luar biasa kayak. Maaf kita ngerasanya ngilu juga, sakit kayaknya. Nah itulah kita diingatkan untuk minta sabar dan salat itu dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kita akan nantinya akan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Tinggal Allah putar aja, giliran aja bahwa perubahan-perubahan terjadi. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang lahir, ada yang pulang, ada saatnya dilantik, ada saatnya kemudian menyerahkan jabatan. Ada yang dulunya diktator, ya kan, jenderal, tapi belakangan berkasus dan seterusnya. Ini kan pergantian-pergantian yang nudawiluha bainan nas. Hidup kita hanya menunggu giliran. Nah, maka kita harus preventif, antisipasi agar musibah itu tidak menjadi adab buat kita, tapi menjadi anugerah, hadiah. Kalau bahasa Rasul tuhfah, hadiah. Jadi ada musibah itu yang tuhfah, hadiah dari Allah. Kematian tadi, bangunin ayah ya, nggak nyusahin, ya kan, nggak sakit, ya kan. Memang kebiasaan beliau memang setelah baca buku istirahat sebentar. 1 jam bangun, hanya saja hari itu beliau pesan minta dibangunin ya, anaknya juga baru sadar belakangan, biasanya nggak pernah minta bangunin, ini minta bangunin, biasanya juga nggak ngabarin apa-apa, ini ngabarin jam 10 banyak tamu. Nah preventifnya adalah 1, jangan kita mendustakan ayat-ayat Allah, jangan pernah kita mendustakan ayat-ayat Allah. Tadi itu, Jeng, si Hano beli kulkas lagi. Kita bilang apa? Fitnah aja. Seringkali kata-kata fitnah kita analogikan sebagai sesuatu yang negatif apa positif? Negatif. Tapi anak fitnah bukan? Kira-kira anak fitnah enggak? Fitnah. Padahal dia bagus. Ada orang menikah 2 tahun nggak punya anak, sabar. Ada orang menikah 5 tahun nggak punya anak, sabar. Saya punya teman itu 18 tahun nggak ketemu di perapatan lampu merah Serengseng. Sekarang jual furniture. 18 tahun menikah nggak punya anak. Anak saya 4. Dia nanya, anak lu banyak amat 4. 18 tahun nggak punya anak. Ya alhamdulillah pertama rezeki dari Allah. Kedua sehat-sehat semua, nggak ada masalah. Maka paradigmanya kita ubah. Bukan kita pengen anak, bukan. Tapi bagaimana kita memberikan manfaat kepada anak. Banyak anak yang orang tua asuh ini, ada yang ini juga banyak ada orang tuanya. Artinya paradigma pengen, ya namanya pengen.
Tapi paradigma kita mampu memberikan manfaat, mungkin Allah kasih. Dan syukur alhamdulillah, jalan 19 tahunnya berubah. Istrinya hamil, luar biasa. Gitu kan. Artinya ini hal-hal yang kemudian nggak seperti yang kita bayangkan. Ya. Bahwa pengen makan, itu kita. Tapi betapa nikmatnya kita ngelihat anak kita makan. Ya, lahap. Itu udah hilang tuh rasa pengen kita makan. Ya kan? Ngelihat dia sehat, tapi apapun yang kita punya ketika anak kurang sehat, hilang semua. Makanan enak, acara luar, melihat anak kita kemudian dalam keadaan tidak nyaman, hilang semua. Seketika kita nggak enak makan, seketika nggak enak tidur. Nah, disinilah kemudian bahwa fitnah bukan hanya pada konotasi yang negatif, ternyata anak jadi fitnah, harta jadi fitnah, semua jadi fitnah. Bahkan satu saat suami kita bisa jadi musuh buat kita, anak kita jadi musuh buat kita. Kasusnya udah banyak, anak yang kemudian melaporkan orang tuanya, banyak sudah. Maka kata Allah, aduul lakum, bukan hanya fitnah, suatu saat dia jadi adu, jadi musuh. Maka ayo, jangan pernah kita mendustakan ayat Allah. Keluhnya sudah jelas. Walau anna ahlal qura amanu. Seandainya satu kampung atau rumah tangga itu aman dan beriman, ya kan? Wattaqau, dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Udah jelas. Allah bukain kok. Surat Al-A'raf ayat 96. Ya, maka sering-sering kita buka surat Al-A'raf ayat 96, dan itu memberikan inspirasi, jangan pernah dustakan Allah. Kenapa? Berkahnya di situ. Barokat, pintu-pintu keberkahan Allah buka, baik dari langit maupun dari bumi. Yang kedua, sering-sering kita berterima kasih sama orang. Asisten rumah tangga kita, ya, tiba-tiba kita pergi sebentar, anak kita dijagain. Nah, makasih ya Mbak, makasih ya Bi, ya. Atau supir kita, ya, ambil ngantuk-ngantuk nganterin kita, makasih ya. Karena kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat kita. Kalau kita kufur, adab Allah sangat pedih. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Jelas itu. Kita syukur Allah kasih, maka semakin kita syukur, enak nggak enak. Ada lontong, kita makan. Nggak usah nyari sambelnya. Mana kak sambelnya? Kok beli lontong nggak ada sambelnya? Akilun lima wujida. Makanlah apa yang ada, kata Rasul. Ya emang si lontong harusnya pakai sambal biar enak, gitu kan. Cuma kalau nggak ada sambal, nggak usah dicari. Kayak Nabi, ada makanan nggak? Khadijah nggak? Aisyah nggak ada makanan. Dilihat kosong. Idan ana shaim. Ya udah, aku puasa aja. Bukan karena Rasul miskin, bukan. Rasul ngelamar Khadijah aja 100 onta. Kalau ontanya sekarang kayak taman sampah 100 juta tuh yang belel-belel. Kalau yang bagus 150 juta. Udah berapa M itu lamarannya Rasul. Bukan seperangkat alat sholat, bukan. Tapi 100 onta, MM-an itu udah. Ya, makasih. Ya. Ketiga, ya, kenikmatan kita itu kemewahan dari Allah. Tapi jangan terlena. Aksiru qati'ul ladzat. Aksiru qati'ul ladzat atau hazimil ladzat. Sering-sering kita mengingat hazim, pemutus kenikmatan. Nah, harusnya sekarang kita bisa leyeh-leyeh nunggu anak sekolah. Tapi kita ngaji. Udah gitu maaf pintunya dikunci. Ya. Pintunya dikunci, yang megang kunci nggak ada. Ya. Udah gitu pun mohon maaf lahir batin. Naik tangga. Tangganya lumayan. Sampai ngos-ngosan.
Makanya begitu masuk langsung pada duduk kan. Maaf, ini hazim ladzat. Yang enak-enak kita putus. Kenapa? Kita mencari ridho Allah. Ada adiknya raja sakit keras di zamannya Imam Ahmad Ibnu Hambal yang kita kenal dengan Imam Hambal. Suruh ngobatin. Apa kata beliau? Kalau aku datang ke sana, maka aku bersekutu dengan pemerintah. Tanda kutip, waktu itu zalim. Ya. Terus bagaimana sakitnya orang? Ya kan? Bawakan sendalku. Jadi beliau kalau wudhu tuh, kata beliau, sendal itu tidak pernah aku lepas ketika berwudhu. Mengikuti gurunya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kan Imam Syafi'i itu jaga-jaga. Sebenarnya bisa wudhu pakai kaki aja, tapi beliau sediakan sendal. Agar apa? Tidak terciprat, betul-betul bersih, tidak bercampur. Artinya hanya menjaga saja. Dibawa sendal itu dan sembuh. Sehat orang ini. Baru kemudian jatuh penyakitnya kapan? Ketika Ahmad Ibnu Hambal meninggal. Apa pengakuannya? Aku menghormati, menghargai yang punya sendal, keilmuannya dan seterusnya. Nah, ini maksudnya sendal itu juga meskipun tidak mewah, tapi kalau untuk hazimul ladzat, dipakai untuk memutuskan kenikmatan, ingat kepada itu luar biasa. Ya, sendal yang dipakai ngaji, ya, kerudung, semua ini dipakai ngaji. Ya. Terakhir, ya, meninggalkan yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar, ya, dan tidak zalim dengan siapapun. Orang zalim, kita nggak usah zalimin lagi. Tangga buang sampah, ya udah, sampahnya kita buang. Nggak usah kita balikin lagi sampahnya. Di YouTube kan begitu. Ya kan tetangganya buang sampah, dia banyakkan lagi buang sampahnya. Nggak selesai. Ya. Tapi bagaimana dia menjadi punya hidayah. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama kita banyak wudu, ya. Yang kedua kita salat dan sabar ketika kita berzikir kepada Allah. Ya. Zikir kita itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada seorang sahabat salat. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli. Salat kamu. Karena kamu belum salat. Salat lagi dia. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Salat. Kau belum salat. Dua kali. Tiga kalinya, sholli fa innaka lam tusolli. Kamu belum salat. Kenapa? Tidak ada tumakninahnya. Ya, tidak ada qaulun au fi'lunnya. Makanya ada namanya Syekh Ali Jum'ah, mufti di Mesir. Sekarang masih hidup orangnya. Beliau orang tua, mungkin sejaman dengan Syekh Yusuf Qaradawi, umurnya sudah masuk 90 tahun. Itu melihat beberapa sahabat yang berdiskusi. Apakah Rasul membaca ketika salat? Membaca. Dari mana kau tahu? Fataharrak kalihiyatuhu. Jenggotnya gerak-gerak. Kan? Kalau yang salatnya gini aja, berarti nggak dibaca. Tapi Rasul ininya goyang-goyang. Jenggotnya. Berarti dibaca. Maka Syekh Ali Jum'ah itu mensyaratkan kalau bisa nafas kita yang masih hidup ini ikut sholat. Bagaimana caranya? Ya ikut membaca. Bismillah. Alhamdulillah. Rahman. Meskipun sholat zuhur, meskipun sholat asar, ada desahan nafas yang dia diajak untuk sholat. Kalau kita diamnya gini, kalau Bismillah. Rahman. Nah begitulah Nabi janggutnya bergoyang-goyang, bergerak ketika sholat. Maka zikir itu selain kemudian dalam sholat, tapi zikir berfungsi di luar sholat. Ij'alu ma fis shalah kharijaha. Jadikanlah apa yang di dalam sholat itu di luar sholat.
Habis sholat kita biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ngapain? Astagfirullah. Itu kita bawa ke kantor, ke jalanan. Tapi jangan yang kencang. Astagfirullah. Pak, gimana surat itu yang punya saya, laporan KTP hilang? Astagfirullah. Astagfirullah. Kayak enggak. Cukup kita pelan. Ya kan? Wala tajhar fi sholatika. Jangan terlalu keras juga sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak usah juga. Ya. Terlalu keras juga tidak, lembut pun tidak. Maka Imam Syafi'i satu kala dia beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Satu kala tidak. Muridnya bertanya, kenapa kemarin jahar terdengar suara yang sekarang tidak? Ya kan? Yang sekarang, fa innaka alimun, yang sekarang ini orang-orang yang paham semua. Maka beliau tidak mengangkat suaranya. Yang kemarin, ra'aitu sawiyan, aku lihat ada 3 anak kecil. Wa ra'aitu suyukhan, aku lihat ada orang tua renta. Maka boleh jadi yang kecil ini nggak tahu. Kan kita suka nanya pulang-pulang, kamu disolatkan? Udah di masjid. Jadi doa nggak? Doanya apa? Doanya apa itu? Nggak ada suaranya. Gitu kan. Jadi apa doanya? Robbana atina fid dunya hasanah. Dengar dia. Ada dikirnya ada astagfirullah, astagfirullah. Dia kan cerita sama orang tuanya. Yang terakhir ya adalah qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Qur'an karena Quran itu akan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah kelak. Alhamdulillah juga kita tadi sudah membaca surat Al-Baqarah yang 45, membaca Ibrahim ayat 7, ya kan? Banyak, kemudian Ali Imran ayat 90 tadi, Al-Baqarah ayat 155, 156. Ini bagian bagaimana kita bermudawamah. Ya. Nanti kapan-kapan perhatiin orang. Kalau di kita memang belum lumrah. Di beberapa negara, ya katakan tempat-tempat kita pernah singgah, ada orang sambil bayar pajak, antri BBM, ya, lagi beli makanan, bahkan ada kenek supir sambil lampu merah. Jadi disitulah kemudian khairul jalisin fi zamani kitabun, sebaik-baik teman kita itu ketika kita duduk dalam zaman apapun, Quran. Maka ada Quran yang segini, ada Quran yang lebih kecil lagi, dan yang lebih kecil lagi, tinggal matanya lihat atau enggak. Tapi kalau yang besar tuh, yang segini, jangan dibawa, ribet bawanya. Besar, ada yang lebar tuh, yang biasa dipakai di masjid tuh buat imam, ya kan? Biasanya yang bunda-bunda yang sudah sepuh tuh bacanya itu, karena lebar enak. Itu ribet bawanya karena tasnya kayaknya nggak ada, yang ada karung kayaknya. Ini mungkin yang dapat saya dan kita bersama pelajari terkait kunci-kunci kita agar jiwa kita tenang, jiwa kita mampu memberikan kemanfaatan optimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi berharap banyak dari Allah, tapi kita meminta ridhonya dan kita dipertemukan dengannya sehingga jiwa kita tetap hidup, tetap terus semakin mengenal diri kita, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipastikan ketika kita berwudu, kita dipastikan ingat sama Allah. Ketika kita kemudian sholat sabar, itu sedang ingat dengan Allah. Kita sedang berzikir, maka kita sedang ingat. Maka tidaklah orang kemudian mohon maaf lahir batin. Ada yang loncat dari lantai 3. Pastinya sedang tidak berislam. Kalau dia berislam, dia akan apa? La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dia akan ingat. Zikirnya akan hidup. Orang saja yang
berusaha untuk hidup, masa yang sehat mau mati. Ya, kalau mau mati jangan dari lantai 3, tanggung. Mati kagak, patah kaki iya. Kalau yang lantai 31, iya maksudnya tanggung lantai 3 kan, kita lantai 3 ini, ya kan? Bikin rame orang doang, ya kan? Kemarin juga ada berita yang terakhir, ada orang ditangkap ya, lagi umroh ya. Nah, ditangkap karena memang terkait hal lain. Itu kan namanya jadi viral karena beliau memviralkan, ya kan? Ya tadi, karena memang ada pelanggaran-pelanggaran keyakinan. Ya kan? Dulu kita sempat juga Indonesia ada yang bawa gunting kan, bawa gunting terus kiswanya digunting, masih ingat? Yang kiswa tuh yang baju Ka'bah, ya kan? Ya, artinya buat obat. Gitu. Jadi, nah ini kan karena kedangkalan tadi, ya, maka dengan hati kita tentunya kita nggak akan bisa sampai bagaimana mungkin kita mengambil sesuatu dengan cara yang tidak baik, tapi buat obat. Yang ada buat obat ya cara yang baik, cara yang dibenarkan sehingga sehat dan mudah-mudahan ada manfaat. Ini mungkin jika ada yang ditanya silahkan, jika tidak alhamdulillah. Ada benar, kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Baik, kalau tidak ada, mari sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih benar. Masya Allah. Kita bacakan Fatihah buat saudara kita, teman kita, seperjuangan kita, Ibunda Titi Suhardiman yang sedang Allah uji dengan penyakit. Tentunya penyakit ini juga bagian dari cara Allah membersihkan diri kita. Mudah-mudahan beliau dibersihkan dosanya, diringankan langkahnya, sehingga mudah-mudahan Allah segera pulihkan dan berkumpul dengan kita, dan mudah-mudahan sehat walafiat. Ala niyati sihah wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah yang kedua buat diri kita yang hadir hari ini dan teman kita yang mungkin masih di jalan atau kurang sehat. Semuanya kita yang sehat, Allah berikan kesehatan full, kemanfaatan full, keimanan dan ketakwaan yang lebih meningkat, dan agar itu menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan husnul khatimah biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratus rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman. Wa'fu 'anna ya Rahim. Wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kajian kami Rabu pagi ini Allah kajian yang maksum, kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ya Allah taqabbal maqsudana wa awsil muradana biziyarati Makkah al-musyarafah wal Madinah al-munawwarah wa ziyarati qabri Rasulikal Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah wa man ma'ahum bil maki wal majra wa ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.